Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nita Octavia, peserta Latsar golongan 3 angkatan 11 akan mempresentasikan laporan aktualisasi kami. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak IR Subangkit Mulyono, MED sebagai penguji, Ibu DR Haji Muji Estiningsih, SH Mhum sebagai coach, dan Bapak Kusnul Maksum SPD sebagai mentor. Judul aktualisasi kami adalah peningkatan kedisiplinan belajar siswa dengan menggunakan jurnal kegiatan belajar pada siswa kelas 3 SDN Sidokerto 1 Mojowarno Kabupaten Jombang. Latar belakang. Laporan aktualisasi ini dibuat berdasarkan pada isu yaitu menurunnya kedisiplinan belajar siswa kelas 3 SDN Sidokerto 1 selama pandemi COVID-19 ini. Semuanya dikarenakan masih banyak siswa yang belum mempunyai smartphone sendiri, guru mengalami kesulitan dalam mengontrol kegiatan belajar siswa, kurangnya perhatian orang tua pada kegiatan belajar anak, anak mulai malas mengerjakan tugas dan malas belajar, adanya beberapa siswa yang mewarnai rambut dan rambut tidak rapi bagi siswa laki-laki, anak tidak memakai seragam sesuai tata tertib sekolah saat melakukan kegiatan belajar. Ini adalah contoh anak yang tidak memakai seragam saat kegiatan belajar, dan ini adalah contoh dari anak yang mewarnai rambutnya, dan ini adalah dokumentasi bukti bahwa anak yang tidak mengerjakan tugas dan tidak disiplin dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugas. Gagasan pemecah isu. Berdasarkan isu yang didapat, maka gagasan yang akan disampaikan adalah meningkatkan kedisiplinan belajar siswa dengan menggunakan jurnal kegiatan belajar siswa. Nah, di sini buku jurnal ini bertujuan untuk mengontrol kedisiplinan siswa dalam kegiatan belajar dan tetap menaati peraturan atau tata tertib sekolah walaupun melaksanakan pembelajaran di rumah. Tahapan kegiatan dan pelaksanaan aktualisasi kami yaitu yang pertama, melakukan konsultasi dengan coach atau mentor. Nah, yang kami lakukan adalah menyiapkan konsep-konsep rancangan aktualisasi yang akan disampaikan, melakukan diskusi dengan mentor, meminta persetujuan mentor dan yang terkait dengan aktualisasi. Dan hasilnya adalah surat persetujuan. Dalam kegiatan pertama ini memiliki dampak apabila tidak dilakukan, yaitu tidak ada persiapan yang akan disampaikan kepada mentor. Dampak kedua, mentor tidak akan memberikan izin tanpa alasan dan ide kegiatan yang sistematis. Yang ketiga itu tidak mempunyai usulan yang akan disampaikan kepada mentor. Untuk kegiatan kedua, yaitu mendata siswa dan membuat kelompok peta kunjungan. Dalam kegiatan ini yang kami lakukan yaitu mempersiapkan data kelas 3 SDN Sidokerto 1 Mojowarno Jombang dan membuat kelompok peta kunjungan. Dan hasilnya adalah daftar peserta didik, daftar kelompok kunjungan, dan jadwal kelompok kunjungan. Dalam kegiatan kedua ini apabila tidak dilakukan akan mendapatkan dampak yaitu guru tidak mengenal siswa dengan baik. Kesalahan pada data anak kelas 3 akan menghambat dalam pembuatan peta kunjungan atau kelompok belajar. Kurangnya komunikasi guru dan siswa. Untuk kegiatan ketiga yaitu membuat kerangka pelajaran. Di sini yang kami lakukan yaitu mempersiapkan materi atau RPP, peta konsep, dan juga membuat tugas untuk evaluasi siswa. Dan hasilnya adalah dokumen RPP, lampiran tugas, dan ini ada juga foto kegiatan belajar. Nah, di sini apabila kegiatan ini tidak kami lakukan akan berdampak yaitu terjadi hambatan ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar, ketuntasan belajar tidak akan tercapai sesuai target, tidak adanya tolak ukur kemampuan siswa. Untuk kegiatan 4 yaitu membuat
rubrik penilaian sikap disiplin yang berkaitan dengan draft penyusunan jurnal kegiatan belajar siswa SDN Sidokerto 1. Dalam kegiatan ini yang kami lakukan yaitu menentukan sikap yang akan dinilai sesuai dengan kedisiplinan. Yang kedua yaitu menyusun rubrik penilaian kedisiplinan sesuai dengan standar sekolah seperti mengerjakan tugas tepat waktu, memulai kegiatan belajar tepat waktu, seragam sesuai tata tertib sekolah, tertib dalam kehadiran, kebersihan kuku dan kerapian rambut, tertib melaksanakan literasi seperti pembiasaan di sekolah. Dan hasilnya yaitu dokumen rubrik dan data penyusunan buku jurnal, foto guru membuat rubrik dan bukti bimbingan konsultasi dengan mentor. Dan apabila kegiatan 4 ini tidak dilakukan, akan berdampak yaitu hambatan ketika membuat rubrik penilaian siswa tanpa menentukan sikap yang akan dinilai sesuai pemasaran disiplin yang terjadi di sekolah. Yang kedua yaitu penyusunan rubrik penilaian sikap yang tidak sistematis karena tidak sesuai dengan tata tertib. Untuk kegiatan kelima yaitu merencanakan pembuatan buku jurnal kegiatan belajar siswa. Di sini yang kami lakukan yaitu mempersiapkan referensi, mendiskusikan rencana dan teknik pembuatan buku jurnal kegiatan belajar siswa, mendokumentasikan hasil diskusi. Dan hasilnya yaitu dokumen rubrik dan konsultasi pada bimbingan pada mentor. Dan apabila kegiatan 5 ini tidak dilaksanakan, akan berdampak yaitu penyusunan kolom pada buku jurnal yang tidak sistematis akan membingungkan siswa dalam menggunakannya, sehingga kedisiplinan yang diharapkan bisa meningkat melalui buku tersebut tidak berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan 6 yaitu menyusun dan membuat desain buku jurnal kegiatan belajar siswa. Yang kami lakukan di sini yaitu mempersiapkan dan mengumpulkan referensi, merencanakan desain cover buku, menyusun isi buku jurnal kegiatan belajar siswa, dan mengonsultasikan kepada mentor. Dan apabila kegiatan ini tidak kami lakukan, akan berdampak yaitu terjadinya koordinasi yang tidak baik antara guru dengan mentor. Dan kedua, tidak adanya pemberian kritik dan saran untuk mengembangkan buku agar lebih baik, sehingga buku tersebut hanya dapat digunakan bersifat sementara. Dan ini adalah hasilnya yaitu cover buku dan juga penyusunan isi buku. Untuk kegiatan 7 yaitu finalisasi pembuatan buku jurnal kegiatan belajar siswa. Yang di sini kami lakukan yaitu mencetak buku jurnal kegiatan belajar dan menjilid buku jurnal. Dan ini adalah hasilnya itu buku jurnal kegiatan belajar siswa. Dan apabila kegiatan ini tidak kami lakukan, akan berdampak yaitu buku jurnal kegiatan belajar siswa yang tidak dicetak tidak dapat didistribusikan. Aktualisasi tidak berjalan dengan lancar sesuai dengan rancangan semula. Kegiatan 8. Publikasi dan penugasan menggunakan buku jurnal kegiatan belajar siswa. Di sini yang kami lakukan yaitu sosialisasi buku jurnal kegiatan belajar siswa, mendistribusikan buku jurnal kegiatan belajar siswa, meminta tanda terima dari siswa yang menerima buku jurnal kegiatan belajar, melaksanakan dan menugaskan mengisi buku jurnal kegiatan belajar. Dan apabila kegiatan ini tidak kami lakukan, akan berdampak yaitu siswa tidak akan mendapat buku yang telah diselesaikan atau dicetak, sehingga aktualisasi tidak dapat dilaksanakan. Jika buku disiplin siswa tidak diisi, maka tidak akan membantu siswa dalam meningkatkan kedisiplinannya. Terjadi kesalahan saat siswa mengisi atau menggunakan buku disiplin siswa tanpa ada pendampingan dan pengecekan yang dilakukan oleh guru. Buku yang telah diisi siswa adalah sumber pertama dalam pembuatan laporan ini. Dan apabila tidak dikumpulkan, guru akan menemukan hambatan dalam pembuatan laporan. Nah, di sini adalah hasilnya dokumen saat kegiatan sosialisasi, tanda terima buku, dan juga jurnal kegiatan. Untuk kegiatan yang terakhir atau yang ke-9 yaitu menyusun hasil laporan. Dalam hal ini yang kami lakukan yaitu mengumpulkan data dan melakukan konsultasi pada mentor, menyusun semua hasil kegiatan dalam satu laporan kegiatan.
Apabila kegiatan ini tidak kami lakukan, akan berdampak itu terjadinya analisis penggunaan buku yang tidak sinkron dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua itu tidak dapat membuat laporan secara sistematis akan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan buku jurnal kegiatan belajar ini. Dan ini adalah grafik peningkatan kedisiplinan siswa kelas 3 SDN Sidokerto 1. Dari minggu pertama, kedua, dan ketiga, keempat ada peningkatan. Dan ini adalah bukti peningkatan kedisiplinan siswa dalam kegiatan belajar, yaitu memakai seragam, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan ini adalah bukti video anak-anak yang melakukan perhafalan perkalian, doa sebelum belajar, dan juga membaca ayat-ayat surat pendek. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pelaksanaan aktualisasi dalam 9 kegiatan sesuai dengan yang telah dirancang, dengan adanya buku jurnal kegiatan belajar siswa di SDN Sidokerto 1, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur ini, peningkatan kedisiplinan belajar siswa mencapai hasil yang optimal. Terlihat dari hasil kedisiplinan siswa kelas 3 yang meningkat setelah menggunakan buku tersebut. Hal ini terlihat dari peningkatan disiplin belajar siswa setiap minggunya. Selama melaksanakan kegiatan magang dan aktualisasi, nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan kedudukan peran PNS, manajemen ASN, wall of government, dan pelayanan publik menjadi acuan dasar bagi pegawai negeri sipil dalam menjalankan setiap tugas-tugas dan kewajiban dalam instansi kerja. Dengan hal ini diharapkan terbentuknya PNS yang profesional, mampu menjadi pelayan masyarakat dan mengemban tugas pelayan publik dengan penuh pengabdian. Dampak apabila nilai-nilai aneka ini tidak diterapkan dalam kegiatan aktualisasi tersebut yaitu habituasi tidak akan berjalan lancar, banyak hambatan yang akan dihadapi, hubungan antara guru dan kepala sekolah dan guru dengan siswa tidak terjalin dengan baik sehingga tujuan dari pelaksanaan aktualisasi tidak akan tercapai. Saran yang bisa kami berikan yaitu sebagai seorang guru yang profesional harus melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai aneka terutama dalam melayani peserta didik. Guru harus menjadi panutan bagi peserta didik dalam hal kedisiplinan, kejujuran, kepedulian dalam meningkatkan karakter siswa. Sangat diperlukan komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, guru, siswa, dan wali murid demi kemajuan siswa dalam kegiatan sekolah. Bagi siswa yang berprestasi dan mempunyai sikap disiplin paling tinggi, berikanlah penghargaan atau pujian untuk memotivasi yang siswa lain. Sebagai seorang ASN, kita harus selalu berinovasi dan berkreasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan bertindak tegas dalam hal pelanggaran tata tertib sekolah agar siswa menjadi enggan untuk tidak melanggar peraturan sekolah. Demikian laporan kami, sekian dan terima kasih.